Ya teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Ujasam ya. Dan di video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman bagaimana mencegah kematian pada DOC ayam dengan probabilitas hingga 100% ya, atau mengusahakan angka kematian hingga 0%. Dan ini sudah saya buktikan sendiri ya. Jadi mungkin ya kalian tahunya kalau untuk mencegah kematian pada anak ayam atau mencegah berak kapur ataupun kotoran yang menempel di anis ayam seperti ini ya. Mungkin saya hanya punya contoh ayam yang agak besar. Wah, kelihatan ini ya. Ini biasanya terjadi di usia ayam ya. Kalau di usia ayam kena seperti ini biasanya ya sangat sulit disembuhkan. Yang kemungkinan sembuh hanya ya 30% ya, 70% pasti mati. Jadi harus dilakukan adalah mencegah jangan sampai terjadi sampai di fase kotoran menumpuk seperti ini ya. Nanti akan menghalangi jalan keluarnya kotoran dia. Jadi pilihannya hanya ada dua ya. Selain faktor kehangatan kandang, ini juga faktor penyebabnya ini bukan hanya masalah kandang kurang hangat ya, tapi juga masalah penyebabnya adalah bakteri salmonella. Jadi penjelasan detailnya kalian boleh cek video yang thumbnailnya seperti ini ya. Di sana saya bahas lengkap cara penularan dan juga apa solusinya, tapi di situ kurang detail. Saya ada solusi yang lebih efektif daripada untuk mencegahnya ya, yaitu dengan mencampur minuman dengan desinfektan ataupun antiseptik ya. Ini jadi sebelumnya saya hanya memakai antibiotik untuk mencegah, tapi efeknya tidak semaksimal yang saya harapkan. Tetap ada yang jebol 1-2 ekor ya. Tapi setelah saya akhir-akhir ini beralih menggunakan antiseptik ataupun desinfektan, ini berhasil tidak ada gejala 1 ekor pun ya. Jadi 100% sembuh dan tanpa ada gejala salmonella. Untuk korelasinya jelas karena ketika dia minum cairan itu menjadi mensterilkan pencernaannya ya. Tapi ya tentu ada syaratnya, yaitu dosisnya melebihi dosis anjuran untuk spray ya. Kalau saya biasanya pakai ya sekitar 1 ml per liter air. Saya pakainya Rodalon ya. Antisep juga bisa, sama saja ya, 1 ml per liter sudah terbukti ampuh untuk mencegah kematian pada anak ayam. Bukan nggak hanya sekedar kematian, tapi juga mencegah untuk infeksi salmonella menjadi lebih parah, dan itu nantinya akan mengganggu pertumbuhan dia ya, si ayam. Kalau ayam yang sudah terkena sebesar ini tidak mungkin sampai mati ya. Biasanya sangat tidak mungkin mati kecuali salah penanganan juga. Kalau misalnya ayam kalian ada yang umur segini ya dan terkena, saran saya sebaiknya kalian ubah tempakan kalian ke sistem tanpa air minum. Jadi cukup pur saja dibasahi air ya, tapi ya dikira-kira cukup lah ya, jangan terlalu kering. Yang penting air minum tidak terlalu tanpa batas, karena itu akan memperparah infeksi salmonella di dalam pencernaannya. Saya kembalikan ke kalian dulu, kasihan. Jadi kalau setelah kalian memakai campuran itu tadi ya, desinfektan ke minumannya,
walaupun kandang kalian tidak memenuhi minimum kehangatan kandang, ya saya jamin angka kematian akan sangat berkurang. Walaupun kehangatan kandang kalau lebih maksimal lebih baik juga untuk kecepatan pertumbuhan dagingnya ya, pertumbuhan bajanya. Dan kalau kalian perhatikan, saya kasih lihat kandang saya. Kalau kalian perhatikan kandang saya, atau jika kalian juga mempunyai kandang dengan bentuk yang sama, kandang dengan bawahnya terlalu terbuka seperti ini, suhunya tidak akan stabil. Dan saya jamin kebanyakan kalau kalian pakai kandang seperti ini pasti terserang salmonella ya, atau kotoran yang menempel di anisnya itu, kotoran lengket. Kenapa ya? Karena suhu kandang tidak memenuhi minimal kebutuhan si ayam, dan ditambah lalu apa korelasinya sebetulnya? Korelasinya ketika ayam tidak mendapatkan suhu yang dia butuhkan, maka imunnya dia tidak akan bagus ya. Jadi dia tidak bisa, energi yang dia dapat dari makanan akan dia gunakan untuk menghangatkan badannya. Padahal seharusnya nutrisi itu dia gunakan untuk membentuk imun ya, tapi justru dia gunakan untuk menghangatkan badannya. Makanya dia lebih gampang terserang penyakit macam-macam ketika suhunya kurang ya. Tapi di sini aman setelah saya pakai campuran itu ya, disinfektan ke minumannya, lebih ampuh daripada antibiotik. Saya jujur aja, secara harga lebih murah. Dulu saya tidak pakai disinfektan, pertimbangan saya adalah pentingnya bakteri baik di pencernaannya. Karena kalau kita pakai disinfektan pasti pemikiran saya dulu ya, pasti bakteri baik di dalam pencernaan juga ikut mati. Tapi setelah saya lakukan percobaan ini, tidak ada masalah di pertumbuhan daging ya, tetap maksimal. Jadi bakteri baik tidak begitu berpengaruh selama imunnya ayam kuat. Dia bisa menggunakan sisa nutrisinya untuk perkembangan imun dan juga dagingnya. Oke, saya rasa cukup sekian saja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.